Ya oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa ya. Oke, hari ini Sabtu tanggal 4 Mei ya IHSG dalam posisi naik ya kemarin tipis ya. Kita lihat Senin gimana. Ya hari ini gue pengen bahas saham BNGA ya ini laporan Q1 2024 ya. Sebelumnya juga gue ucapin selamat yang kemarin udah cair dividen BNGA-nya sudah mendarat sempurna ke rekening ya. Dividen, oke, keuntungan dari saham itu bedanya keuntungan dari dividen dan capital gain apa? Dividen tuh itu uangnya uang perusahaan John yang masuk ke kantong lu, bukan duit trader lain, bukan duit investor lain, bukan. Ya, itu adalah duit perusahaan yang masuk ke kantong lu, beda, beda banget. Ya, sehingga kalau di dividen investing tuh kita nggak perlu saling bikin cerita-cerita palsu gitu, ngepom-ngepom barang tuh nggak perlu, basically tuh nggak perlu, karena nggak perlu dipom pun nanti perusahaannya pasti kasih setoran ke lu, cuman lu tinggal tunggu aja, itu aja. Nah itu beda, akan beda nanti lu secara mental akan beda, menghadapi crash pun lu beda karena lu tahu perusahaan lu bakal bagi dividen, tapi kalau perusahaan lu belinya yang nggak bagi dividen ya pasti lu panikan lah di crash lah ya takutnya nggak bisa balik atau bagaimana gitu kan ya. Oke, selamat buat lo yang dapat dividennya. Kemarin dividennya yang cara apa aja sih? BNGA, East Park Hotel sama Ais ya kalau gua nggak salah. Ya. Oke, ya ini gue mau bahas laporan Q1 2024 ya BNGA. Ini bank punya Malaysia guys. Pembayasan CIMB Group ini punya Malaysia 91% ya, 7% punya masyarakat ya. 24 miliar 7%-nya ya 2 miliaran lah ya punya masyarakat. Ya, oke. Lalu dividen historinya ini dia udah 4 kita cek aja lah. Dia ini udah 5 tahun terakhir rutin bagi dividennya dalam jumlah besar sehingga jadi mulai menarik lah 4 5 tahun terakhir ini. Verifying dulu. Ya, sambil nunggu dia ini pemegang sahamnya ada 40 ribu orang makin rame ya. Transaksi harian tembus 14 miliar kemarin 15 miliar lah. BNGA. Sejarah dia bagi dividen ya, 5 tahun terakhir sih udah rutin ya. Ini sebenarnya bang udah lama banget ya di Indo. 92, 93, 94, 95, 6, 7 bagi ya. 98 sampai 2003 dia nggak bagi. Itu mungkin karena krisis moneter. Lalu 2004 sampai 7, 8, 9 bagi ya. 2004 9 bagi 10 bolong, 2011 bagi. Nah, 2012 sampai 2017 dia bolong. Ada 5 tahun ya. Ya, lalu sisanya 2018 sampai 2024 nih ya. Udah 6 tahun ini dia udah rajin bagi guys ya. Tapi yang gede tuh baru 5 tahun belakangan ya, yang yield-yieldnya gede ini. 5 tahun belakangan. Kalau nggak salah dulu ini pernah dipegang oleh grup Lipo di bank ya. Apakah ada hubungannya waktu dipegang grup Lipo dia nggak bagi dividennya? Bisa jadi. Soalnya kalau nginget banknya grup Lipo kan Bank Nobu yang nggak bagi dividen ya. Bisa jadi karena faktor itu. Ya. Oke. eh Ya, kita langsung lihat laporan keuangannya aja guys ya. Eh, Konsep sell in May and go away itu kayaknya nggak ngefek di pasar modal Indonesia nggak. Kenapa? Di Indo itu justru orang bagi dividen tuh di bulan segitu guys, Mei ke atas ya. Jadi kalau lo kabur di bulan Mei itu lo kocak gitu loh. Ya. Nah ini mungkin hanya berlaku di Amerika ya. Oke, mungkin di Amerika zaman dulu ada.
di atau Eropa ya mungkin ada konsep seperti itu. Dan kalau sekarang di Amerika sendiri memang rata-rata dividennya kan kecil ya, emitennya kalau lu lihat ya, ya mungkin itu ngefek, mungkin itu ngaruh di kondisinya Amerika gitu. Tapi di kondisinya Indonesia tuh nggak ngaruh. Justru paling gede tuh bagi dividen ini di Mei ke atas sampai Desember. Ya, jadi kalau lo selling dengan GoWay ya kocak gitu aja. Ya. Oke, ekuitas 41 triliun, 44 triliun, lalu 46 triliun dan sekarang 51 triliun ya guys. Ekuitasnya dia naik 9%. Lembar saham 24 miliar, maka book value-nya dia itu ada di 2056. Ya, lu bisa lihat sendiri ekuitasnya di 2056 ya. Sekarang berarti harganya masih di PBV 1 ya. Ini harganya 1830 di bawah 1 nih. PBV-nya 0,089. Labanya sekarang 1,695 triliun ya. Tahun lalu 1,6 ya. Berarti terjadi kenaikan sebesar 5,9%. Bagus sih ya. Hmm, termasuk bagus. Memang rata-rata Big Bang lagi pada agak melambat ya. BCA 5%-an kalau gua sorry BCA 8% ya. BRI 3%, Mandiri 1%-an kalau gua nggak salah. INISP 13% naiknya. Jadi ini salah satu termasuk prestasi lah yang ditorehkan BNGA ya, masih bisa cetak segitu. Ya kasarnya tahun depan lu dividennya bakal terima ya mirip-mirip, lebih gede dikit lah, 5%-an. Kasarnya gitu kalau mau dihitung. Ya. Oke, lalu em, mana lagi nih? IPS sekarang 68 guys ya. Tahun lalu 64. Ya, kuartal 4-nya 258 tahun lalu ini berpotensi tembus 68 kali 4. 272, John. 272. Kira-kira kuartal 4 ini kira-kira ya 272 ya. Memang tahun ini nggak naiknya nggak perbankan nggak sedahsyat kayak 2022 ke 2023 ya. Tapi at least masih growing. Memang tipis ya. EPS sorry dividennya 94 ya 6% ya yieldnya waktu 112 15 10% dan ini yang baru kemarin cair nih ya. Kemarin 122 ya yield 9,92 ya. Itu DPR-nya 47 ya. Nah, ini DPR-nya udah mulai agak kurang ya dari 57 ke 47 ya. Tahun depan kira-kira dia bagi 272 kali 47 guys ya. Iya, 127 ya kira-kira guys. Dividen tahun depan 127. Di harga sekarang masih dapat yield 6,9% ya. Ya, tetap gede ya. Emang naiknya nggak terlalu signifikan ya. 122 ke 127 ya, tapi masih dapat loh. Ya. Harga warasnya untuk saat ini ya, BNGA kalau dari IPS kali 10 aja ya di 2720. IPS-nya kali 10, 272 kali 10 dapat segini. Ya di sini baru masuk udah mulai masuk kategori agak mahal ya. Kalau dari dividen kan tadi 127 kan. Ya, 127 berarti 1.200 kali 10 dan kali 20. 2.540. Ya, ini. Jadi kalau dari hitungan gua dividennya di 2.540. Biasanya udah mulai mahal, agak mahal lah. Masih worth it sih, cuman agak mahal aja yieldnya cuma 5%-an. Ya lumayan lah ya 5%-an. Biasanya soalnya kan kalau bank kayak CIMB Niaga itu kan lu biasanya capital gain-nya ikut naik double biasanya. Ya. Ya, oke. Jadi gitu aja untuk kinerja BNGA ya guys. Selamat lo yang udah dapat dividen kemarin. Ya, doain ya rajin didoain jangan supaya banknya tetap maju gitu ya. Dan lu pun tetap cuan ya. Em, ya ada bank-bank yang nggak bagi dividen tuh biasanya dia nyalurin kreditnya ke saudaranya sendiri. Ya itu hati-hati. Coba lu cek deh emiten misalnya
yang nggak bagi dividen tuh, ya. Misalnya perbankan gitu, lo cek lah yang nggak bagi dividen, dia kan nyalurin kreditnya ke keluarganya sendiri. Coba aja lo cek bang. NPL-nya makanya tinggi ya, soalnya kan dia dia nyolong, sebenarnya kan nyolong John dia. Duit nasabah kan harusnya kan ben, yang benernya kan disalurkan dengan benar kreditnya dong. Enggak, duit nasabah dia kasih ke perusahaan anaknya sendiri lah, emaknya sendiri, engkongnya sendiri, ya enggak. Terjadi perpindahan uang kan, perpindahan uang. Ya habis itu gagal bayar, kan pasti gagal bayar dong. Ya emang sengaja disetting gagal bayar ya. Ya bank yang kayak begini tuh nggak bakal pernah bisa bagi dividen. Karena karena sendirinya dirampok sama pengendalinya itu. Nah, lo cari tahu sendiri aja nanti. Itu modus biasa, modus zaman dulu, modus dari zaman Orba itu. Ya. Masih ada nggak yang make-make modus gitu? Masih. Makanya kan banyak lo lihat berita bank bangkrut tuh biasanya begitu. Jadi makanya dividen tuh jadi semacam salah satu tolak ukur lo lah. Apakah tuh pengendalinya bisa dipercaya atau enggak? Sebenarnya bisa jadi, bisa dijadikan alat ukur. Oke guys, gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.